Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita terus menerima tuntunan dari Tuhan ya. Tentunya kita harus terus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik buat kita. Dan minggu ini Tuhan ingatkan kepada kita, pesannya adalah jangan mudah menyerah. Artinya Tuhan sangat-sangat tahu keberadaan kita, kondisi kita hari-hari ini, hati kita seperti apa. Ya mungkin hari-hari ini masih banyak orang percaya yang kondisinya ternyata sudah menyerah, ya. Walaupun mungkin berkata, enggak kok saya enggak menyerah, ya. Nah, Tuhan yang tahu, ya. Nah, jadi kalau pesan Tuhan ini datang buat kita, artinya yuk mari kita terus cek diri kita, ya. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nah, pesan Tuhan kan kemarin sudah diingatkan, ya. Beberapa hari ini dari Bapak Gembala sudah sampaikan, ya beberapa rekan, kita diingatkan bahwa Tuhan sedang menyampaikan sesuatu. Ya buat kita tentunya orang percaya, yaitu jangan menjadi orang percaya yang mudah menyerah, mudah untuk tawar hati, ya atau gampang kecewa. Ya. Atau ketika tekanan datang, aduh rasanya begitu menjadi sesuatu yang begitu berat buat hidupnya. Ya. Nah kita diingatkan bahwa apapun yang mungkin hari-hari ini sedang kita hadapi, ya, kita diingatkan jangan takut, ya. Atau mungkin kita lagi merasa takut nih dengan apa yang lagi Tuhan percayakan, atau mungkin kita lagi punya masalah pribadi yang kita alami hari ini, ya. Kita diingatkan, ayo senantiasa untuk libatkan Tuhan di setiap langkah kita. Nah, ketika saya merenungkan pesan Tuhan ini, tentunya setiap kita pasti pernah ada dalam satu situasi, satu kondisi pernah ngalami rasanya, aduh benar-benar saya nyerah deh, ya, saya nggak bisa lagi untuk melanjutkannya, ya. Kalau saya kan dulu senang di hobinya tuh olahraga, ya, badminton, pernah lagi main-main, tahu-tahu kaki kesleo, ya. Nah di bagian kakinya ini mata kaki setelah kesleo otomatis kan langkahnya nggak bisa normal lagi, ya otomatis jadi, aduh mau melanjutkan gimana ya, langkahnya udah nggak stabil, ya akhirnya memutuskan, ya udah nyerah, ya mungkin main cuma asal kena tapi udah nggak bisa ngejar bola, ya bahkan kalau kita lihat ya di dalam pertandingan olahraga pun kadang-kadang atlet mengalami hal tersebut, yang bisa membuat dia menyerah itu bukan karena kalah dalam hal mungkin bertandingnya, tapi kadang-kadang cedera yang tiba-tiba waktu bertanding mengalami. Tapi juga kita pernah juga mungkin mengalami satu kondisi ketika sedang ada dalam masalah ya yang begitu berat. Kita langsung berkata, aduh saya nyerah deh. Ya, Tuhan saya nyerah, saya nggak bisa lagi melakukan ini, saya nggak mampu lagi. Saya mungkin mulai jauh dari Tuhan dan sebagainya. Mungkin pernah ada dalam satu kondisi seperti itu. Tapi rasanya enak apa enggak kalau kita ngalamin itu? Pasti enggak enak. Ya. Sangat-sangat enggak enak kalau kita memutuskan sebagai orang percaya jauh dari Tuhan. Ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan, ya. Tapi Tuhan izinkan jangan kita terus tenggelam di dalam satu situasi tersebut. Justru yang harus kita ingat adalah kita harus segera bangkit. Kenapa Tuhan izinkan kita mungkin ada dalam situasi yang begitu berat? Yang mungkin mengajar kita bagaimana Tuhan ingin kita, ayo hadapi semua ini, ya. Jangan kamu nyerah, ayo terus maju, ya. Nah disitulah kita sebenarnya banyak belajar. Nah kemarin kan Bapak Gembala sudah waktu hari Selasa sudah sampaikan ada beberapa hal penjelasan tentang mengenai kata menyerah ini, ya. Nanti Bapak Ibu bisa dengar kembali ya di YouTube hal-hal apa yang mungkin bisa menjadi sebuah perenungan kita, dan kita juga diingatkan tentang siapa diri kita. Ya sampai kepada untuk kepentingan siapa, ya keberadaan diri kita ini, ya banyak hal yang bisa kita renungkan lewat pesan Tuhan ini, ya. Nah pagi hari ini saya nggak mau panjang lebar karena banyak faktor yang bisa membuat kita menyerah, ya. Tetapi faktor itu kan memang bisa datang dari luar, tetapi yang menentukan apakah kita mau menyerah apa enggak sebenarnya faktornya dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri, ya. Kalau kita memutuskan dari diri kita sendiri untuk tetap diam, tidak mau memperbaiki, ya selamanya kita akan ada di dalam satu kondisi
dalam menghadapi apapun pasti akan mengalami yang namanya satu kondisi lelah, capek menghadapinya, akhirnya nyerah. Ya. Nah Tuhan nggak mau kita ngalami hal seperti itu sebagai orang percaya. Ya. Karena ketika saya renungkan hal ini tentang poin-poin apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ishak ya, oleh gembala kita, itu menjadi sebuah perenungan, menjadi pertanyaan buat kita sendiri. Ya, kalau kita nggak mau jujur dengan diri kita, ya, maka selamanya kita akan ngalami, ya, terus putar-putar aja di situ. Ya, wilayahnya akan selalu ada di situ. Akan membuat kita menjadi lelah, ya, tanpa kita sadari. Kita sesungguhnya sudah ada di area lagi dalam kondisi menyerah. Ya. Nah, karenanya pagi hari ini apa yang saya bisa bagikan ya lewat pesan Tuhan ini, yang tentu harus kita pahami ya supaya kita tidak menjadi orang yang mudah untuk menyerah. Jelas yang harus kita tanamkan ya sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa kita harus tanamkan pada diri kita. Ya. Jadi kita harus sadar dulu nih, kita harus tanamkan di dalam diri kita untuk punya mentalitas yang kuat atau yang tangguh. Mentalitas yang tangguh ini sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya kita selalu punya satu semangat pantang menyerah. Kalau mentalitas kita menjadi mentalitas yang selalu lemah, mentalitasnya mungkin rata-rata ya, kita akan selalu ada dalam kondisi mudah menyerah. Makanya mentalitas kita itu harus jadi tangguh. Mentalitas itu bisa dibentuk apa enggak Bapak Ibu? Kira-kira bisa dibentuk apa enggak? Oh bisa. Kenapa seorang atlet ketika dia sekarang misalnya dia punya satu keahlian, tapi kalau mentalitasnya jelek, ngadepin siapapun yang mungkin orangnya kepandaiannya enggak terlalu seperti dia, kalah. Kenapa? Karena perang perang mentalitas. Ya. Mungkin dengan kata-kata misalnya petinju. Ya, petinju kalau mentalitasnya nggak kuat, waktu dia mau bertanding udah gemeter dulu. Waktu di ring udah takut, udah rasanya udah nyerah dulu, udah kalah dulu. Kenapa sampai dibentuk yang namanya mentalitas dulu buat seorang atlet? Supaya waktu dia hadapi lawan, dia nggak mudah menyerah. Yang namanya teknik itu nomor 2, tapi mentalitas itu selalu pertama dibentuk. Saya dulu pernah membagikan ya, waktu dalam satu khotbah, saya pernah membagikan waktu saya dengar di YouTube salah satu asisten pelatih timnas sepak bola Indonesia yang mengatakan kenapa tim Indonesia beberapa tahun sebelumnya itu begitu mudah ya takluk dari negara-negara ASEAN seperti Thailand. Ya mungkin bahkan tertinggal oleh Vietnam yang tadinya di bawah, sekarang Vietnam bisa melejit. Atau Malaysia. Ya 3 negara ini menjadi satu momok yang menakutkan buat Indonesia. Tapi sekarang kalau kita lihat ya berbeda terbalik, jauh. Ketika udah dilatih oleh salah satu pelatih dari Korea. Ya kita bisa lihat mentalitasnya itu udah berubah. Karena itu yang dibenahi lebih dulu. Kalau mentalitasnya enggak kuat, begitu sampai 80% mungkin fisik ya udah ditingkatkan sedemikian rupa, tapi mentalitasnya enggak kuat, tetap kehabisan bensin, kehabisan tenaga. Makanya penting ya harus punya mentalitas yang tangguh dan mentalitas itu bisa dibentuk. Nah kita lihat dulu ya yang menjadi dasar firman Tuhannya kan diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, dari ayat yang ke-7 sampai ke-10 ya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Ayat ke-8, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Ke-9, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihembaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, yang mendasari poin yang saya ambil ini adalah ayat yang ke-8 dan ke-9. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Saya membayangkan bagaimana seorang Rasul Paulus kok
ketika dia ngalami penindasan yang berat ya. Dalam hidupnya itu sangat-sangat berat, nggak mudah. Kemarin Papa yang sudah sampaikan waktu dia dipilih oleh Tuhan, Tuhan udah kasih tahu penderitaan yang seperti apa yang mungkin akan dihadapi oleh seorang Rasul Paulus. Kalau kita mungkin dengar waktu Tuhan misalnya, aku memilih kamu, tapi kamu akan mengalami penderitaan-penderitaan. Kalau kita mungkin mendengar perkataan itu, aduh Tuhan saya mengalami penderitaan, enggak. Mungkin kita akan bisa berkata seperti itu, tapi buat seorang Rasul Paulus, dia punya mentalitas yang kuat. Apakah mentalitas itu dibentuk dalam waktu sesaat? Saya membayangkan pasti enggak. Dari sejak dia kecil dididik oleh orang tuanya sedemikian rupa. Supaya menjadi orang yang benar-benar tangguh. Enggak menjadi pribadi yang cengeng. Ngadepin sedikit aja, aduh sakit, aduh enggak kuat. Ya ngeluh dan lain sebagainya, enggak. Tapi diajar sedemikian rupa dan kita bisa lihat karakter dari seorang Rasul Paulus. Dengan kegigihannya, keuletannya, ya, ketekunannya. Dia dapat pendidikan dan lain sebagainya. Itu dibentuk oleh orang-orang yang selama ini mungkin bersama dengan dia yang membentuk dirinya. Sehingga ketika sampai satu titik Tuhan panggil dia, Tuhan pilih dia. Itu yang namanya penindasan yang jauh lebih berat dari yang mungkin gak pernah dia bayangkan. Tapi dia bisa berkata ya bagaimana dikatakan dalam hal, ya dalam segala hal, dalam segala hal. Kami ditindas namun tidak terjepit. Ya. Wah itu luar biasa. Artinya kenapa ya seorang Rasul Paulus bisa seperti itu? Ini yang perlu kita belajar. Ya. Ada ilmu yang sebetulnya lagi Paulus ajarkan lewat perkataannya, lewat suratnya ini. Ya. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Bisa dibayangkan namanya aniaya itu kan pasti gak enak. Ya. Tapi bagaimana mereka bisa mengatasi semuanya itu. Nah disinilah kita menyadari, oh iya ya betapa kalau kita mungkin sehari-hari ini ngadapi berbagai tantangan, kita udah begitu mudah untuk kecewa, berarti kita masih jauh. Ya. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang mudah menyerah. Aduh Tuhan capek kalau harus ngadapi yang namanya masalah yang berat. Ya. Bukankah firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau mungkin kita ngalami ada tantangan yang berat, persoalan yang begitu menekan, yang menindas kita, enggak seperti yang Rasul Paulus alami, itu pencobaan yang biasa. Ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi yang harus kita tahu adalah bahwa kita harus tahu dengan siapa kita berjalan. Siapa yang mau kita andalkan. Ya, kemarin kita dengarnya, kita harus libatkan pribadi Tuhan di dalam setiap langkah kita. Yaitu satu-satunya kunci untuk kita bisa menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Ya. Nah, untuk bisa memiliki satu mentalitas yang tangguh, sebenarnya Rasul Paulus ajarkan ya di dalam surat 2 Korintus 4-nya ini, kalau kita baca di ayat yang pertama, kuncinya sebenarnya nggak terlalu sulit untuk kita coba pelajari. Ya. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Sebenarnya yang menjadi kunci bagaimana seorang Rasul Paulus dia bisa menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Dia adalah pribadi yang tidak tawar hati. Kemarin Bapak Gema sudah sampaikan. Di terjemahan NLT di sini dengan never give up. Ya. Kalau bandingkan mungkin dengan terjemahan King James Version, ya New King James Version, di situ itu berbeda-beda. Tapi semua artinya itu menarik. Ya. Kalau kita bahas, kita belajar, sebetulnya kita tidak boleh membiarkan diri kita itu menjadi orang yang mudah menyerah. Ya. Nah kita belajar ya. Ini kalau di dalam terjemahan King James Version, ya. King James Version di situ dikatakan kata kami tidak tawar hati. Ya. Ini kan di situ dikatakan rapah, ya dibacanya rapah. Tulisannya raufau, ya, dibacanya rapah. Ini artinya
Jangan membiarkan diri kita itu terus tenggelam. Tenggelam dalam hal apa? Dalam waktu keadaan itu lagi menghimpit kita. Jangan biarkan ya situasi begitu aja. Ya. Atau mungkin kita menjadi orang yang sikapnya berkecil hati. Waktu tiba-tiba datang masalah, udah langsung berkecil hati. Ya. Memilih untuk udahlah, daripada saya harus terlibat mungkin dengan masalah ini, udah lebih baik saya diam aja. Memilih untuk relax. Ya. Nah kalau itu dibiarkan, kita akan mudah menyerah. Ya. Di dalam terjemahan lainnya, ya, di dalam kalau dalam terjemahan King James Version kan di situ dikatakan we faint not. Ya. Jadi artinya yang tadi, yang saya jelaskan tadi. Dalam New King James Version di situ dikatakan we do not lose heart. Kami tidak membiarkan hati kami ini mengalami satu kekalahan. Itu yang Rasul Paulus coba untuk ajarkan. Nah, mungkin menjadi satu perenungan buat kita. Apakah hari-hari ini ketika kita lagi menghadapi masalah, kita membiarkan di hati kita ini jadi kalah. Membiarkan diri kita gagal. Ya udahlah, gagal aja. Ya. Justru kita nggak boleh membiarkan hal itu. Ya. Membiarkan diri kita tuh kayaknya rontok gitu. Ya, ya udah, ya namanya kegagalan. Oh, itu mah udah jadi makanan saya sehari-hari, udahlah biarinin aja. Kita justru nggak boleh punya satu sikap seperti itu. Ya. Justru di dalam kondisi apapun, ini bagaimana Rasul Paulus itu dia punya satu sikap yang berbeda, ya. Sikap yang sangat-sangat berbeda gitu. Bagaimana dia mengatakan, saya nggak boleh sampai kehabisan tenaga. Saya nggak boleh sampai membiarkan diri saya itu menjadi lelah. Itu yang prinsip yang Rasul Paulus mungkin hidupi ya di dalam kehidupannya. Sehingga tantangan apapun, kesulitan apapun, dia bisa hadapi, dia bisa atasi hal itu. Ya kemarin kan Bapak kan sudah tidak mengenal kata menyerah buat seorang Rasul Paulus. Nah itu kan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kalau dari kecil kita selalu mungkin apa-apa takut, apa-apa kayaknya, nggak bisa rasanya nggak yakin dengan diri kita sendiri. Jadi selamanya kita akan terus ada di putaran tersebut. Tapi kalau kita mulai melatih diri kita, waktu lewat apa dilatihnya itu? Justru lewat masalah demi masalah. Pendewasaan itu terjadi. Itu yang Rasul Paulus alami. Lewat penindasan-penindasan, dia hadapi semuanya itu. Dan di situ terletak kekuatan. Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Ya, pada masa kesesakan. Jadi waktu ada tekanan, ada kesesakan yang sedang kita alami, kita menjadi tawar hati. Dikatakan kecillah kekuatanmu. Ya, Amsal 24 ayat 10. Kecillah kekuatanmu. Artinya kalau kita membiarkan diri kita selalu tawar hati, kekuatan kita kecil. Kita ingat bagaimana pasukan ya Israel yang pada waktu dipimpin oleh Saul waktu menghadapi tantangan dari seorang Goliat, membuat pasukan itu cemas hatinya. Setiap hari cemas, aduh siapa ya ini? Kalau itu dibiarkan lama-lama jadi tawar hati. Makanya muncul pribadi Daud. Daud tahu ini kalau pasukan ini dibiarkan terus ngadepin intimidasi seperti itu. Daud sangat tahu ini pasukan ini bisa jadi tawar hati. Makanya di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-32 ini bagaimana ketika Daud dia datang kepada Saul, dia katakan apa? Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Jadi karena mungkin ada perkataan-perkataan yang mengintimidasi ya di dalam keseharian pasukan Israel, itu membuat orang jadi kalau dibiarkan terus enggak diatasi, jadi tawar hati. Ya. Membiarkan hatinya itu jadi ya udahlah gagal. Kita bisa apa sih ngadepin raksasa seperti itu? Ya udahlah kita sujud menyembah dia, kita menyerah, kalah gitu. Buat seorang Daud nggak boleh seperti itu. Ya. Itu yang Daud lakukan.
Nah begitu juga buat seorang Rasul Paulus. Nah prinsip itu juga yang sebenarnya sama harus kita miliki. Kita harus tanamkan itu ya di dalam diri kita itu. Jadi kunci yang pertama yang diajarkan Rasul Paulus adalah jangan jadi tawar hati. Supaya kita menjadi orang yang punya mental yang tangguh, yuk belajar. Hari-hari ini apa ya yang lagi membuat saya tawar hati? Wah saya nggak boleh nih. Saya harus atasi ini, saya harus beresin ini. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa datang kepada gembala, konseling. Ya. Dan terlebih lagi kan, kalau kita datang sama Tuhan kan Tuhan pasti akan kasih kekuatan. Tuhan kasih penghiburan, Tuhan kasih tuntunan. Itu udah jelas. Ya, ya itu yang harus kita lakukan. Terus apalagi supaya kita punya mentalitas yang tangguh. Ya, punya semangat yang pantang menyerah. Jangan kita menjadi orang yang kehabisan akal. Seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus ini. Ya. Ini luar biasa. Buat seorang Rasul Paulus ini luar biasa. Ayat yang ke-8 bagian B-nya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Nah sebetulnya kita jangan jadi orang yang kehabisan akal. Kalau kita kehabisan akal ya pasti akan jadi putus asa. Tapi kita harus selalu tahu ya kepada siapa nih kita harus cari ya selain datang kepada Tuhan. Kalau kita membiarkan yang namanya keputusasaan itu menguasai diri kita hari lepas hari terus dibiarkan karena masalah, karena tantangan, ya, karena rasa takut dan lain sebagainya, ya pasti ujung-ujungnya adalah kita nyerah. Kita akan mudah menjadi orang percaya yang mudah menyerah. Tapi karena seorang Rasul Paulus dikatakan dia tidak menjadi putus asa. Karena apa? Karena ada satu kekuatan yang sebetulnya menyertai seorang Rasul Paulus. Kita pernah melihat bagaimana seorang Nabi Elia ya, di dalam perjanjian lama. Waktu menghadapi Nabi Baal, tantangan. 450 Nabi Baal dan juga 400 Nabi-Nabi Asyera. Pada akhirnya kan dikalahkan nabi-nabi tersebut. Tapi kemudian kan muncul satu kondisi di mana karena dia merasa, aduh kehabisan akal harus ngapain lagi ya. Rasanya putus asa. Sampai dia berpikir, waktu dia udah merasa satu kondisi lelah. Ya waktu dia naik ke Gunung Horeb. Dia katakan apa? Di dalam satu Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang ke-4 bagian B. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Dia sampai ada dalam satu masa, satu titik, ya karena kehabisan akal, rasanya udah putus asa, dia cuma berkata itu, ambillah nyawaku. Berapa banyak mungkin hari-hari ini orang ketika ada dalam satu bentuk keputusasaan, orang memilih untuk bunuh diri. Ya. Menyerahkan dirinya kepada hal-hal yang tidak seharusnya. Kalau dia tahu kepada siapa dia harus datang. Kalau dia tahu ada satu pribadi yang selalu siap untuk menolong. Ya. Dia bilang apa? Sebab aku ini enggak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia sampai berpikir seperti itu. Karena apa? Karena keputusasaan. Tapi Tuhan datang, Tuhan ingatkan. Belum selesai tugasmu. Ya, ada hal yang harus kamu lakukan. Tuhan kasih makanan, Tuhan kasih kekuatan. Ya. Itu yang luar biasa buat Tuhan kita. Ya. Daud juga kan kita beberapa waktu lalu kita belajar, ya beberapa minggu lalu kita belajar seorang Daud. Dalam keputusasaannya dia sampai pura-pura enggak waras ya di hadapan raja. Saya sampai bersikap seperti itu. Ya. Nah kadang-kadang kan mungkin hari-hari ini juga berapa banyak mungkin di antara kita orang percaya ya. Kadang-kadang putus pacar aja, wah kecewanya udah minta ampun sampai putus asa. Ya. Sepertinya udah gak ada lagi nih pasangan yang nanti akan menjadi pasangan hidupnya. Memutuskan untuk misalnya bunuh diri. Ya. Atau mungkin menghadapi satu tahun, wah punya hutang yang sedemikian besar, akhirnya ya lompat dari tingkat yang atas berapa langsung menjatuhkan diri. Karena apa? Karena keputusasaan. Nah, kalau hal ini terus menguasai orang percaya, ya pasti kita akan mengalami yang namanya
menjadi pribadi yang mudah menyerah. Dan Tuhan gak mau itu. Makanya kita jangan biarkan diri kita itu menjadi pribadi yang mudah untuk kehabisan akal, kehilangan akal. Gitu. Tapi kita harus ingat, waktu kita mungkin lagi dalam satu bentuk keputusasaan, kita harus cepat-cepat berbalik. Ya, datang sama Tuhan. Ya, saya harus cari Tuhan, saya harus terus dekat sama Tuhan. Ya, saya harus mendekat sama Tuhan. Ya, itu yang menjadi kunci. Ya, supaya kita punya mentalitas yang tangguh. Dan hal ketiga, ya yang bisa saya belajar juga dari seorang Rasul Paulus ini, ya karena dia punya satu sikap pantang menyerah. Berarti kita juga harus menjadi pribadi orang-orang yang tidak mudah untuk menyerah. Ya. Kalau Tuhan katanya jangan mudah menyerah, ya berarti saya harus tanamkan diri saya nggak boleh jadi orang yang mudah menyerah. Itu harus terus kita tanamkan setiap hari. Ya. Kalau itu terus kita tanamkan, berarti kan waktu kita melangkah itu kan ada sesuatu yang bisa kita tindak lanjuti. Ya. Kita ingat bagaimana satu kisah perempuan yang pendarahan 12 tahun ya. Itu kan sebuah masalah yang sangat-sangat berat buat seorang yang mengalami sakit pendarahan. Ya. Setiap bulannya mungkin dia nggak tahu harus berapa banyak mengeluarkan darahnya dari tubuhnya. Dan itu dialami 12 tahun Bapak Ibu. Sebuah penderitaan yang nggak mudah. Ya. Sangat-sangat berat dialami oleh seorang perempuan ini. Bahkan kalau di dalam Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-25 di situ katakan, jadi seluruh mungkin kekayaan dia, harta dia, itu sampai habis. Ya. Di situ dikatakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Ini yang dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Ya mungkin hari-hari ini juga begitu banyak orang yang misalnya dia sakit, punya uang, punya kekayaan tapi habis karena sakit penyakit. Itu membuat orang jadi stres. Membuat orang jadi menyerah. Ya udahlah, karena udah ngalami sakit seperti ini ya udah, saya harus jual rumah, saya harus jual kendaraan, pokoknya bisnis semua udah habis, hancur. Ada orang yang seperti itu. Karena apa? Karena mereka tidak menyadari punya Tuhan. Mungkin ada orang percaya yang sampai pada titik seperti itu. Beda sama orang yang belum di dalam Tuhan. Tapi masih ada orang percaya yang kadang-kadang memutuskan lupa dengan pribadi Tuhan. Ya. Nah ini yang gak boleh terjadi. Buat seorang yang mengalami wanita yang mengalami pendarahan ini, itu satu problema yang dia hadapi dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Ya. Sampai dia menghabiskan segala yang ada padanya. Sebenarnya di situ ada sesuatu yang lagi diajar buat perempuan ini. Sampai bagaimana ketika dia dengar ada satu pribadi yang namanya Yesus datang ke wilayah dia. Itu satu sikap pantang menyerah. Dengan kerumunan orang begitu banyak, dia berusaha untuk menerobos. Sekuat tenaga mungkin dengan sisa-sisa tenaga ya. Orang yang mengalami pendarahan 12 tahun pasti badannya bisa kurus kering. Ya. Sulit untuk mungkin mengerahkan tenaga sedemikian rupa. Tapi dia lakukan itu. Karena apa? Ada satu sikap kita bisa belajar, oh orang ini bisa menjadi pribadi yang pantang menyerah. Karena apa? Dia nggak mau situasi dia terus dia biarkan begitu aja. Saya nggak bisa biarkan diri saya sakit. Saya harus bangkit. Saya harus pulih. Saya harus sembuh. Ya. Itu menjadi sebuah hal yang dibangkitkan dari dirinya. Tapi kalau orang yang memilih, udahlah, biar aja saya mati. Ya, penyakit saya nggak bisa disembuhin kok. Ya. Nah kalau orang sudah memilih seperti itu, ya nggak akan ngalami apa-apa. Tapi orang yang punya semangat, ya pantang menyerah, beda, hasilnya beda. Waktu dia tahu, oh ada satu pribadi Yesus nih, yang dia dengar pribadi yang bisa menyembuhkan. Dia terobos, asal ku jamah jumbai jubahnya, maka aku sembuh. Wah itu iman yang luar biasa. Yang dia coba untuk dia tanamkan di dalam dirinya. Lewat mungkin peristiwa-peristiwa, kenapa ya di waktu-waktu lalu saya coba untuk ke tabib ini, saya coba ke dokter ini.
Saya coba berobat ini tapi semuanya nggak ada hasilnya. Nah, orang ini kan nggak menjadi pribadi yang menyerah, tapi dia mungkin belajar sesuatu. Kenapa ya? Apa sih yang sebetulnya mungkin diizinkan dalam diri saya ini bisa terjadi seperti ini? Sampai baru dia menyadari, oh ternyata saya harus menemukan satu pribadi yang bisa memulihkan saya, menyembuhkan saya. Mungkin dalam hari-harinya dia tanamkan itu setiap hari. Ya. Imannya itu mulai dibangkitkan. Oh, ada satu pribadi namanya Yesus. Aduh, kapan ya pribadi Yesus ini datang? Saya ingin menjumpainya. Kalau saya harus berjalan ke kota sana, saya udah gak punya kekuatan. Wah, begitu dia dengar Yesus lewat, dia langsung segera ambil satu tindakan sekuat tenaga dia. Dia ambil satu tindakan, saya harus ketemu sama Yesus. Nah, itulah yang hal-hal yang sebetulnya bisa kita bentuk di dalam diri kita ketika kita pengen menjadi pribadi, ingin menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Berarti mentalitas kita pun ya harus kita terus jejali, ya kita terus sirami, kita terus isi ya, dengan hal-hal seperti itu, tidak menjadi tawar hati, ya. Terus jangan sampai orang mudah untuk putus asa. Jangan sampai menjadi pribadi yang udahlah langsung aja, belum apa-apa udah nyerah dulu, belum apa-apa udah langsung kalah dulu. Ya. Belum juga dijalani udah langsung memilih, udahlah gitu. Seolah-olah udah tunduk aja, udah gak bisa apa-apa. Enggak. Tapi mari kita menegakkan kepala kita, oh iya ada satu kekuatan, ada satu pribadi yang bisa memberikan aku satu semangat ya untuk bisa terus menyala-nyala. Bukankah kita diingatkan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi salah satu kekuatan kita adalah kita supaya roh kita menyala-nyala. Kemarin kita sudah diingatkan ya, lewat beberapa hamba Tuhan. Perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu. Pribadi yang sudah dijanjikan itulah yang sebetulnya menolong kita di dalam keadaan apapun. Mengingatkan kita untuk mengarahkan kita kepada siapa kita harus datang. Waktu kita datang, oh iya, hanya kepada pribadi Tuhan Yesus. Bahkan kalau Bapak Ibu mungkin masih belum bisa dengar suara Tuhan, gak ada salahnya Bapak Ibu datang konseling, ya. Minta tuntunan dari Bapak Gembala, apa yang harus dilakukan, langkah-langkah apa yang harus kita jalani, supaya kita menjadi orang-orang percaya yang selalu punya semangat, selalu dalam menghadapi apapun, situasi apapun, yes, ini tantangan yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Nah, kalau kita selalu menanamkan hal-hal yang positif, kita akan menjadi orang yang tidak mudah untuk menyerah. Ya, karena apa? Mentalitas kitanya menjadi orang-orang yang tangguh. Orang yang tangguh kan mentalitasnya kuat, semangatnya pun bisa lebih dari 100% Bapak Ibu. Enggak cuma batasnya cuma sampai 100%, bisa sampai 2 kali lipat. Ya, karena apa? Karena punya mentalitas yang kuat. Jadi mentalitas inilah yang harus kita benahi lebih dulu. Ya. Karenanya ini aja yang bisa saya bagikan, ya, supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah. Jelas kita perbaiki dulu, ya, diri kita sendiri kita perbaiki dulu. Yang tahu itu kelemahan itu adalah diri kita. Kalau kita sadar, iya ya mentalitas saya ternyata lemah. Saya mudah untuk nyerah, saya mudah untuk memutuskan ya udahlah. Ya mengalah aja, ya udahlah, ya orang lain aja. Nah, disitulah kita belajar, oh ya ternyata saya nggak boleh punya satu prinsip seperti itu. Saya harus memperbaiki. Ya. Dan untuk memperbaikinya ya jelas, ya jangan mudah untuk tawar hati, jangan mudah untuk putus asa, tapi harus punya sikap semangat. Ya Tuhan Yesus memberkati.